Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada tangan saya itu ada buku, buku yang Jalil Rahmat, beliau soal-soal Islam kontemporer. Buku ini luar biasa, mencerahkan karena isinya berupa tanya jawab terkait dengan pengajian di Al Munawwarah yang dahulu pada tahun ini terbit pada tahun 1998, kemudian terbit ulang juga tahun 1999. Ini ditranskrip dan dituliskan oleh Pak Hernowo. Jadi Pak Hernowo almarhum, beliau banyak berjasa terkait dengan buku Allahyarham ini, dan beliau mentranskripnya, kemudian juga memberikan tambahan ayat, termasuk juga mengkonfirmasikan kepada Allahyarham terkait dengan konten buku, termasuk juga beberapa teks yang terkait dengan Arab gitu. Nah, di buku ini, di bagian pertama ini membahas tentang ibadah mahdoh. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Allahyarham. Misalkan Anda berdoa, kemudian juga tentang mendirikan sholat, jamaah bagi perempuan, dalil menjamak salat, dan sebagainya. Kemudian ada mencinta, kemudian pada bagian kedua itu tentang muamalah, keluarga dan wanita, kepastian keraguan, kami di zaman Rasulullah ada atau sebagainya, tentang Ali bin Abi Thalib, tentang batasan pengikut Ahlul Bait, tentang Rasulullah, gambar Nabi, dan sebagainya. Nah, ini bagian keempat itu seputar tafsir, hadis, dan masalah kontemporer. Tentang hukum bekerja di bank. Sekarang nanti kita baca ya tentang hukum bekerja di bank. Baik, saya akan membacakan tentang halaman 178 tentang hukum bekerja di bank. Tampaknya ini menarik ya untuk kita. Itu pada halaman 178. Bagaimana pandangan Allahyarham terkait dengan hukum bekerja di bank? Nah, ini ya. Oke. Bagaimana hukum kerja di bank? Boleh atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Lalu dijawab oleh Allahyarham, boleh. Tidak ada hadis yang melarang bekerja di bank. Apalagi kalau kita berpegang kepada kaidah kaum modernis yang sering mengucapkan al-aslu ibahatun hatta yakun dalilu ala nahyi. Nah, semua hal dalam urusan muamalah atau dunia itu semua halal kecuali ada dalil yang melarang. Jadi kata Allahyarham, kalau tidak ada dalil yang melarang ya boleh gitu. Kebetulan mengenai bank itu belum ada dalil yang melarang. Tetapi bukankah bank itu bekerja untuk mengumpulkan riba? Bahwa bank itu institusi riba? Tidak. Bank itu bukan institusi riba. Karena itu, Said Bakir Sadr menulis buku Al-Bank ala Ribawi fi Islam. Bank tanpa riba dalam pandangan Islam. Jadi, ada bank yang tanpa riba, tetapi itu memerlukan pembicaraan yang lebih panjang. Nah, itu kata Allahyarham. Jadi, kalau kita bekerja di bank, itu bagaimana? Ya boleh, gitu ya. Karena tidak ada larang. Mungkin dalam hal ini adalah karena sepanjang membawa maslahat, ya itu mungkin diperbolehkan, gitu ya. Nah, ini satu lagi. Nah, ini menarik ini ya. Ini sebelumnya kita baca ya. Mencari nafkah dari musik. Nah, ini para pekerja seni ini ya. Di dalam beberapa buku yang saya baca terdapat celaan terhadap Yazid bin Muawiyah yang sering berpesta dan mengumpulkan penari dan penyanyi. Bolehkah mencari nafkah dari menari dan bermain musik? Kalau Yaham jawab, Yazid bin Muawiyah ini dikecam bukan karena senang berpesta saja. Dia juga suka melakukan kemaksiatan. Dia juga ternyata lebih menghormati monyet peliharaannya daripada cucu Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang memerintahkan untuk membunuh cucu Rasulullah SAW. Sebetulnya bermain musik dan bernyanyi ansih tidak diharamkan,
bergantung pada jenis nyanyian dan musik yang dimainkannya. Kalau mencari dalil-dalilnya, banyak juga. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah disambut dengan genderang dan nyanyian. Mereka bernyanyi, Tola'al badru alaina. Musik itu ada yang instrumen dan ada yang hanya suara. Dan saya kira azan termasuk suara yang mengandung seni. Rasulullah SAW juga bersabda, bacalah Al-Quran dengan bagus. Hiaslah suaramu dengan membaca Al-Quran. Menghias suara adalah bentuk seni juga. Jadi kalau seninya mendorong orang untuk melakukan maksiat, tentu mendapatkan nafkahnya pun dari maksiat. Tetapi kalau seninya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nafkahnya pun nafkah yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menurut Allah Yarham dari buku menjawab soal-soal Islam kontemporer. Jadi pada menjawab soal-soal Islam kontemporer ini sangat luar biasa sekali. Allah Yarham membahas persoalan-persoalan yang kontemporer, yang relevan dengan kehidupan. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ini ada yang tentang seputar Ahlul Bait, juga ada juga yang tentang hadis, kemudian juga tentang lingkaran-lingkaran akidah, tentang fikih juga, tentang kebenaran, tentang kriteria amal kayak gitu. Termasuk juga ada di sini adalah terkait dengan hadis mu'ad, hadis makna umat menjadi terpecah 33 golongan, kemudian hukum warisan anak MBA, married by accident ya, kemudian juga sepak bola wanita gitu ya. Nanti kita baca ya, mudah-mudahan ada waktunya. Termasuk juga tentang akhirat, tentang Lailatul Qadar, apa itu mati, bidadari surga, kemudian tafsir mimpi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu kita akan baca satu persatu atau baca beberapa hal yang mungkin bisa berurut atau tidak. Aku lupa oleh hadza wa astagfirullahaladzim wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.